Muhsin dan Pejuang. Minta tolong di-mute dulu. Nggak bisa tadi yang live itu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saya akan bercerita saja tentang pengalaman saya interview tahun lalu. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, teman-teman bisa raise hand atau teman-teman juga bisa langsung menuliskan di kolom chat. Sehingga nanti bisa dibacakan oleh Mbak Novi atau bisa langsung raise hand untuk menanyakan langsung terkait apa yang ingin ditanyakan, termasuk yang sudah japri dan lain sebagainya yang belum terjawab, nanti teman-teman bisa tanyakan di sini. Oke, tahun lalu saya interviewernya itu ada 3 orang teman-teman. Jadi 3 interviewer itu ada dari profesional, ada dari akademisi, sama 1 lagi dari psikolog. Tahun lalu itu kalau tidak salah ingat, saya itu 45 menit interviewnya. Jadi di dalam interview itu nanti kita akan dapat jadwal dari BPI. Jadi setelah lolos administrasi, nanti kemudian kita akan dijadwalkan kapan kita interviewnya. Nah, kebetulan tahun lalu itu kita harus ngecek setiap hari. Jadi dikirimkannya tuh malam hari panggilan untuk interviewnya itu. Jadi teman-teman harus standby gitu. Kemudian ada banyak sesi di satu hari itu. Nanti teman-teman akan kebagian di sesi mana, itu nanti akan diinfokan di sana. Kemudian nanti akan ada rules-nya, apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang mana? Yang apa kan? Ini tuh, mana kan? Maka dia ada yang belum di-mute? Maaf, ini kok tiba-tiba mati ya? Tulisannya tadi this pre-meeting has been ended. Gitu. Iya, ini sebenarnya tuh udah ini loh, udah premium tapi kok ini ya. Ada waktu 40 menitnya ya. Saya bingung juga. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nanti saya coba koordinasi dulu sama tim yang menyediakan Zoom ya, teman-teman ya. Baik, Oke. Sip. Mbak Santi mungkin ini ya, langsung saja dimulai ya. Dilanjutin aja tadi pembahasannya. Nanti saya coba koordinasi dengan penyedia Zoom-nya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Oke, teman-teman semuanya yang masih belum di-mute, minta tolong di-mute ya, biar nggak suaranya biar nggak bertumpuk. Oke, thank you. Saya lanjutin aja ya. Jadi kalau tahun lalu itu tadi yang saya sampaikan, interviewernya ada 3 dari akademisi, profesional, dan juga dari psikolog. Jadi mereka bertiga itu menginterview kita berdasarkan apa yang sudah kita submit, data-data yang sudah kita submit itu digunakan dalam interview itu. Jadi semuanya termasuk esai, termasuk prestasi-prestasi, termasuk semua data-data yang kita upload itu menjadi dasar mereka ketika menginterview kita. Jadi ketika teman-teman memasukkan data apapun itu nanti ketika interview harapannya teman-teman sudah bisa memperkirakan apa-apa saja yang akan dipertanyakan oleh mereka. Ya, so si video.
Sorry teman-teman yang masih belum di-mute, boleh minta tolong di-mute. Ini KRW 1 Kel 2 3 Capioyo. Sorry, ini siapa ya, minta tolong. Oke, thank you. Oke, saya lanjutin ya teman-teman. Nah, kebetulan tahun lalu waktunya 45 menit itu full terpakai di saya. Jadi 45 menit itu digunakan oleh 3 interview itu. Masing-masing interviewer itu 15 menit dan itu terpakai semuanya. Jadi, nah kebetulan yang interviewer yang terakhir yang dari Recording in progress. akademisi itu beliau bertanya menggunakan bahasa Inggris. Salah satunya sepertinya karena saya mengupload TOEFL, TOEFL ITP dan juga saya menyertakan di sana tentang beberapa pengalaman internasional sehingga beliau bertanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ketika beliau bertanya menggunakan bahasa Inggris itu saya bertanya, saya bisa menjawab pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, beliau mempersilahkan, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Jadi buat yang dalam negeri, itu kan biasanya interviewnya pakai bahasa Indonesia, tapi yang satu itu beliau itu pakai bahasa Inggris, kecuali kalau yang luar negeri ya, interviewnya pakai bahasa Inggris. Tapi beberapa teman saya yang lain tidak, interviewnya pakai bahasa Indonesia, juga ada yang bahasa Indonesia semuanya gitu. Jadi teman-teman bisa persiapkan itu juga. Yang jelas semua yang teman-teman tulis di esai dan semua data-data teman-teman itu betul-betul dipelajari supaya nanti ketika interview teman-teman sudah bisa memperkirakan apa-apa yang akan ditanyakan dan mulai sekarang teman-teman sudah bisa membuat list kira-kira pertanyaan dari interview itu apa aja itu teman-teman udah bisa list. Sebenarnya ada banyak banget kalau teman-teman mau browsing itu ada banyak banget perkiraan pertanyaan dari interviewer tuh apa aja. Kira-kira kalau psikolog tuh akan bertanya apa, kalau akademisi akan bertanya apa, kalau profesional tuh akan bertanya apa yang berkaitan dengan diri teman-teman, itu sudah bisa teman-teman perkirakan. Catat sebanyak mungkin, list sebanyak mungkin daftar pertanyaan, dan perkirakan jawaban yang akan teman-teman berikan tuh apa. Dan dalam memberikan jawaban, yang perlu diperhatikan adalah jawabannya tuh bukan seperti yang teman-teman mau, tapi teman-teman harus menyesuaikan kira-kira ketika interviewer bertanya seperti ini, jawaban yang mereka mau tuh seperti apa. Karena kan teman-teman mau disponsori oleh mereka. Jadi teman-teman harus mengikuti alur dan cara berpikirnya mereka, bukan asal menjawab seperti apa yang kita mau gitu. Mungkin itu aja dari saya, nanti teman-teman bisa bertanya dan bisa dilanjutkan juga oleh Bang Minan. Thank you, saya kembalikan ke Mbak Novi. Oke, thank you Mbak Santi sudah sharing ya soal pengalaman Mbak Santi pada saat interview. Nanti teman-teman juga boleh untuk Bapak Ibu boleh untuk bertanya lebih lanjut soal apa sih dan seperti apa yang mungkin akan dilakukan dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi pada saat interview. Nah, untuk sebelum kita sampai di proses tanya jawab, mungkin kita persilahkan dulu ke Bang Minan untuk sesi sharingnya, Bang. Silakan terkait dengan pengalaman Bang Minan sebelumnya pada saat interview. Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat sedang bertemu dengan teman-teman malam ini maupun malam libur ya. Sempat menyempatkan waktunya untuk bertemu dalam pada malam hari ini. Sedikit dari saya kemarin pada saat interview pada prakteknya langsung yang pertama yang saya lakukan itu adalah relaxing atau full senyum teman-teman. Yang penting pada saat kita wawancara kita harus relax, harus full senyum, jangan tegang, dan itu akan memberikan sugesti bahwa kita nanti akan menyampaikan apa yang di benak kita tuh akan memang benar-benar santai gitu ya. Kalau misalkan kita menjawab pertanyaan dari interview saja jawabnya agak gemeteran atau gimana kan nggak santai, itu akan jadi salah satu penilaian juga dari tim wawancara gitu. Itu kemarin kemudian juga untuk menjawab jawaban dari pertanyaan interviewnya, kalau bisa diusahakan nanti harus sama dengan atau konsisten dengan esainya.
ketika nanti pewawancara menanyakan tentang kelanjutan esainya, misalkan di dalam esainya kurang jelas kontribusi apa yang ingin kita laksanakan, nah itu jawaban kita harus sesuai dengan esai yang kita tuliskan, jangan sampai berbeda karena itu sangat dinilai oleh tim seleksi. Kemudian juga untuk perkenalan diri juga penting, nggak usah terlalu detail, bisa kita perkenalkan diri kita, cukup nama, kemudian juga bisa nama panggilan, nama lengkap, umur, tempat kerja, udah mungkin secukupnya gitu. Mungkin kita lebih banyak langsung ke pertanyaan aja ya teman-teman ya. Oke Mbak Novi, mungkin itu saja dari saya supaya teman-teman bisa banyak pertanyaan yang bisa disampaikan. Oke Mbak Novi. Oke, sip. Terima kasih Bang Minan dan Mbak Santi yang sudah berbagi. Ini memancing ini ya, memantik untuk peserta bisa bertanya ya, supaya mungkin nggak ini. Oke, Bang Minan mungkin sebelum kita pindah ke pertanyaan, mungkin saya yang mau bertanya nih. Tadi mungkin seperti dengan Mbak Santi, kalau dari pengalaman Bang Minan sendiri gimana sih Bang pada saat sesi interview kemarin? Apakah mungkin ada sesuatu yang di luar dari persiapannya Bang Minan gitu, tapi tiba-tiba ditanyain oleh interviewernya? Oke ya, kemarin pas interviewer itu waktunya tidak maksimal begitu karena mungkin salah satu faktornya ada keterlambatan waktu oleh tim seleksi itu ada kendala begitu. Yang awalnya dijadwalkan jam 2 siang jadinya ke jam 3 gitu 1 jaman. Jadi yang seharusnya satu orang itu 30 menit ya kalau nggak salah 30 menit mungkin kemarin aku cuma 15 menit begitu. Nah, mungkin salah satu faktornya itu karena juga sebabnya jadi tidak maksimal begitu. Kemudian juga pada saat wawancara kemarin ada beberapa pertanyaan yang memang di luar dugaan gitu seperti kemarin aku ada mencantumkan pengalaman organisasi begitu. Itu tuh sangat-sangat di luar dugaan gitu. Yang aku persiapkan adalah kontribusi kita, nanti kita menjelaskan kontribusi kita secara lisan, secara detailnya, kemudian juga rencana studi dan lain-lain itu yang aku rencanakan begitu. Ternyata yang keluar itu adalah yang ditanyakan orang pengalaman organisasi kita, kepemimpinan kemarin itu. Jadi kemarin kan aku menuliskan pengalaman organisasi pernah menjadi ketua asrama Kabupaten Tapin begitu. Nah, itu yang ditanyakan gitu. Bagaimana proses kita dalam kepemimpinan ketika menjadi ketua asrama itu. Nah, itu harus jawabannya harus yang paling ditekankan jawabannya jangan sampai kita terkesan egois ataupun mementingkan diri kita. Tapi jawabannya harus memberikan lebih mementingkan lingkungan sekitar kita ataupun orang lain begitu. Jangan sampai kita gitu yang diuntungkan. Mungkin itu Novi yang mungkin nggak tertebak lah pertanyaannya begitu. Oke, berarti memang ini ya, Minan ya, kita benar-benar perlu untuk mempersiapkan diri ya, Bang, ya. Mempersiapkan Betul. diri, atas segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dari ekspektasi kita, di luar dari persiapan. Dan lagi kalau yang saya pahami dan dapat dari apa yang Bang Minan sampaikan, kalau kita di interview itu kita perlu untuk memperhatikan dengan baik apa yang sudah kita tuliskan di esai ataupun di pendaftaran ya. Karena setiap kata yang kita tuliskan bisa jadi itu jadi bumerang nih buat kita. Makanya apa yang teman-teman tuliskan, Bapak Ibu tuliskan di esainya tolong diperhatikan dengan baik dan juga dipahami dengan baik. Jadi ketika interview teman-teman bisa untuk menjawab itu dengan sangat baik begitu. Oke, baik, karena saya lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, tapi sebelum saya baca yang ada di kolom komentar, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketika ingin bertanya boleh raise hand, kita juga beri kesempatan teman-teman untuk berbicara langsung. Silakan, bentar. Oke, ada yang mau raise hand? Silakan, ada yang pengen ditanyain soal interview ini? Sembari menunggu dari teman-teman sekalian raise hand untuk berbicara, saya bacakan dulu ada Andini. Oke, kita persilakan ke Andini dulu karena raise hand. Setelah itu nanti saya akan bacakan yang ada di kolom komentar. Oke, silakan Mbak Andini. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin nggak bisa buka kamera karena mati lampu di sini.
Iya, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya adalah kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh Mbak Santi maupun Mas Minan saat menghadapi interview begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berarti pertanyaannya adalah kiat-kiat untuk menghadapi situasi di interview ya, yang memang kadang-kadang tuh tidak ketebak, susah untuk ketebak karena ada yang kita persiapkan, kadang-kadang bukan itu yang ditanyakan. Oke, mungkin kita mulai dari Mbak Santi dulu. Silakan Mbak Santi. Oke, terima kasih Mbak Novi. Tadi yang bertanya siapa, Mbak Novi? Mbak Andini. Mbak Andini. Oke, terima kasih Mbak Andini. Oke, persiapan saya tahun lalu sebelum interview. Ini ada persiapan sebelum interview, maksudnya sebelum hari H interview, dan ada persiapan di hari H interview. Persiapan sebelum hari H interview dulu ya. Jadi tahun lalu, sebelum jauh-jauh hari sebelum interview, itu saya melakukan mock-up interview dengan 2 awardee LPDP. Jadi, ketika selesai pengumuman administrasi, itu saya kebetulan di grup Telegram itu ada yang menawarkan. Jadi beliau itu awardee LPDP, tapi di luar negeri. Beliau itu awardee LPDP di Belanda. Kemudian beliau itu menawarkan bahwa dia bersedia untuk mock-up interview, tapi hanya untuk 2 orang. Nah, pada saat itu saya langsung reach out beliaunya. Nah, kemudian at the end akhirnya saya dapat gitu untuk mock-up interview dengan beliau tersebut gitu. Nah, itu yang pertama. Karena meskipun saya sudah persiapan yang lainnya, tapi menurut saya penting untuk mock-up interview. Jadi itu yang saya lakukan persiapannya. Jadi mock-up interview yang pertama itu. Kemudian saya masih mock-up interview lagi yang kedua. Jadi saya menghubungi salah satu awardee LPDP juga, dia di LN juga. Kalau tadi itu Belanda, yang satunya tuh US. Kalau yang di Belanda tadi itu dia background-nya bukan pendidikan, tapi dari background lain, tapi dia mock-up interview dengan saya. Yang satunya ini background-nya pendidikan. Nah, saya coba mock-up interview dengan beliau berdua itu. Kemudian beliau kasih masukan-masukan ke saya yang kemudian bisa jadi perbaikan. Itu persiapan yang saya lakukan. Jadi saya 2 kali mock-up interview. Kemudian selain mock-up interview tadi, sebelum mock-up interview itu tentunya saya sudah mempersiapkan kira-kira saya sudah riset biasanya untuk interview. Jadi BPI itu kan dalam naungan yang sama ya dengan LPDP sehingga segala sesuatunya tuh hampir mirip lah, 99% tuh mirip gitu. Jadi saya sudah riset dulu biasanya karakteristiknya LPDP dan BPI ini bagaimana, ada berapa interviewer, waktunya berapa, yang akan ditanyakan apa, itu teman-teman bisa riset dan bisa di-browsing. Nah, itu juga yang saya siapkan tahun lalu. Saya juga punya list-list pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa mereka tanyakan. Dan itu kemudian saya sesuaikan juga dengan diri saya dan saya baca juga esai saya lagi. Karena kita tuh kadang kalau nulis, kemudian selesai nulis itu kan lupa. Nah, dibaca lagi. Nah, kemudian disinkronkan tuh antara pertanyaan itu dengan diri kita dan juga esai yang sudah kita tulis dan data-data yang sudah kita masukkan. Sehingga kita punya rancangan, maksudnya nanti tuh kita akan menjawab apa, bagaimana, sehingga itu bisa agak menghindari ketika kita misalnya nanti interview, itu kita udah punya gambaran apa yang akan ditanyakan, udah nggak terlalu kaget lagi gitu. Itu yang saya lakukan jauh hari sebelum hari hanya. Ketika hari hanya yang perlu teman-teman persiapkan karena sifatnya online ya. Jadi ya yang paling krusial tuh sebenarnya adalah device-nya teman-teman, sinyalnya teman-teman. Itu tuh krusial banget karena ketika misalnya itu terhambat, itu pasti teman-teman langsung ngeblank, langsung down dan lain sebagainya. Jadi ketika di hari H ya pastikan semua device, semua wifi dan lain sebagainya itu dalam kondisi oke. Dan itu perlu teman-teman coba kan sebelumnya apakah udah oke atau belum. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal itu termasuk teman-teman udah harus punya plan. Ketika nanti plan A, misalnya teman-teman pakai wifi, teman-teman udah harus punya plan yang lain ketika misalnya nanti tiba-tiba mati lampu, wifi-nya nggak bisa, apa yang harus teman-teman lakukan, itu udah harus jadi planning-nya teman-teman. Itu bukti bahwa teman-teman betul-betul mempersiapkan. Oh, nanti ketika wifi-nya blank, saya mati lampu, saya akan menggunakan tethering hotspot atau apa, itu teman-teman udah harus sediakan. Dan ya semua device-nya harus udah
ready gitu ya, udah siap semuanya, jangan sampai tiba-tiba mati karena baterainya habis dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal kecil tapi kalau nggak teman-teman perhatikan itu bisa saja terjadi dengan teman-teman karena saking gugupnya dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan. Terus kemudian ketika sudah berlangsung, teman-teman perhatikan betul rules yang diberikan oleh mereka. Jadi sebelum masuk di interview itu ada moderatornya. Dia yang akan ngasih tahu ke kita do dan don'ts-nya tuh apa aja. Nah, kita perhatikan betul apa yang diberitahukan oleh beliaunya itu. Termasuk misalnya ketika kita diminta ada di satu ruangan yang nggak ada siapapun, dan lain sebagainya itu juga termasuk yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian ketika sudah masuk di room, teman-teman relax aja. Teman-teman percaya bahwa yang paling tahu diri teman-teman tuh ya teman-teman sendiri. Interviewer tuh sebenarnya mereka hanya ingin meng-cross check saja, meng-cross check teman-teman. Jadi kalau sebenarnya yang teman-teman tulis itu sudah sesuai dengan diri teman-teman, teman-teman tuh sudah genuine ya nggak ada problem gitu. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu mengkhawatirkan, nggak perlu terlalu bagaimana karena yang ditanyakan interviewer tuh ya tentang diri teman-teman sendiri. Orang yang paling tahu diri teman-teman ya teman-teman sendiri. Jadi itu bukan soal matematika yang gimana bukan. Itu bertanya tentang diri teman-teman sendiri. Hanya saja ketika kita menjawab itu memang ada pola-pola yang harus kita perhatikan karena interviewer itu selain ingin mendengarkan jawaban kita, mereka itu juga sambil menilai kita, bagaimana cara kita menjawab, kepribadian kita, karena dari kita menjawab itu juga bisa terlihat banyak kepribadian kita. Jangan sampai kemudian kita terlihat egois, kita terlihat mementingkan diri sendiri tadi, kita artinya itu butuh latihan. Makanya tadi mock-up interview itu jadi penting dan makanya itu juga nanti di kelas akhir kita berikan kelas bonus mock-up interview, tapi ya terbatas hanya untuk 2 orang saja karena kami paham bahwa itu penting untuk teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, nanti ditambahkan oleh Bang Minan. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Thank you. Oke, Mbak Santi, thank you atas jawabannya. Lanjut, silakan Bang Minan kalau ada tambahan. Oke, sedikit tambahan untuk pertanyaan Mbak Andini. Kiat-kiatnya, mungkin tadi bisa kalau ada relasi teman ataupun yang award LPDP atau BPI tahun lalu, bisa tuh sambil tanya-tanya gimana juga pengalaman dia, mungkin berbeda dengan kami begitu. Kemudian juga yang harus utama juga menguasai esai. Nah, dan yang ini, kalau bagi teman-teman yang agak susah untuk berbicara di depan wawancara gitu, yang orangnya agak gugupan gitu, bisa atau dilatih untuk minta tolong temannya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan wawancara kepada dia gitu. Jadi kita itu seakan-akan berlatih di depan pewawancaranya langsung untuk menjawab pertanyaannya gitu. Jadi melatih diri untuk bisa tidak tegang, bisa rileks untuk menjawab semua pertanyaan begitu. Nah, dan tips dari saya sendiri juga ketika wawancara itu saya harus rileks gitu. Apapun yang bisa membuat rileks saya lakukan gitu. Misal ada orang yang misalkan bisa rileks dia ketika dia teriak dulu kan, setelah itu dia merasa tenang, nah dan dia siap untuk wawancara, ada kayak orang gitu kan. Jadi apapun yang bisa membuat kita rileks, lakukanlah itu sebelum kita wawancara. Nah mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan Mbak Andi nih. Oke, sip. Terima kasih Bang Minan atas tambahannya. Mudah-mudahan Mbak Ani ini udah dapat ya kiat-kiat yang perlu dilakukan ketika ingin melakukan interview. Ada tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Santi dan juga ditambahkan oleh Bang Minan. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat poinnya dan bisa dicatat ya. Jadi nanti ketika Amin lolos untuk administrasi, persiapan untuk interview sudah ada gambaran apa yang perlu untuk dipersiapkan. Nah, selanjutnya sebelum ke teman-teman yang raise hand, kita lihat dulu di kolom chat ada beberapa pertanyaan mungkin dari Mbak Leni. Contoh pertanyaan yang ditanyakan ke Mbak Santi dan pertanyaan itu yang bikin dilema saat menjawab. Nah, ini mungkin bisa kalau dari Bang Minan tadi sudah ada ya, Bang Minan ya. Tadi sudah disampaikan yang soal berkaitan masalah yang ditulis soal organisasi, tapi justru bukan yang disiapkan nih yang ditanyakan, malah yang berkaitan masalah leadership-nya. Atau Bang Minan ada hal lain yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan ini dan ingin disampaikan sebelum saya beri kesempatan ke Mbak Santi? Mungkin dipersilakan ke Mbak Santi ya, Mbak Novi.
Berarti cukup ya yang tadi ya, yang Cukup. disampaikan. Oke, sip. Ini pertanyaan dari Mbak Leni. Mbak Santi, adakah pertanyaan yang diberikan oleh interviewer dan cukup dilema? Mbak Santi dilema untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, thank you Mbak Novi dan Mbak Leni untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang membuat saya dilema. Bukan dilema sih sebenarnya, bukan membuat dilema. Sebenarnya sejauh kemarin interview itu, pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh interviewer itu sudah sesuai dengan prediksi saya. Tetapi ada juga yang di luar prediksi saya. Jadi yang pertama itu yang bertanya itu dari akademisi. Kemudian itu sesuai tuh, perkiraan saya sesuai. Kemudian dari psikolog itu juga sesuai. Nah, yang dari profesional itu ada pertanyaan yang di luar prediksi saya. Nah, yang profesional ini juga yang bertanya dalam bahasa Inggris. Jadi saya latar belakangnya bimbingan dan konseling. Nah, kemudian beliau itu menanyakan kepada saya, apakah di sekolah Bu Santi pernah terjadi perundungan? Nah, beliau bertanya itu. Ketika itu saya tidak punya list bahwa interviewer akan bertanya seperti itu kepada saya nggak punya list itu. Nah, ternyata beliau menanyakan itu. Kemudian di situ saya menjawab bahwa indikasi ke arah perundungan itu ada, tetapi tidak sampai terjadi perundungannya karena kami punya program pencegahan, bla 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 panjang. Nah, kemudian dikejar sama beliau. Nah, ini juga jadi poinnya teman-teman ya. Ketika teman-teman memberikan statement, apapun statement teman-teman, itu teman-teman harus bertanggung jawab terhadap statementnya karena nanti pasti akan dikejar dengan statementnya gitu. Nah, pada saat itu saya menjawab seperti itu bahwa indikasi ke arah sana tentu ada karena kita punya ratusan siswa setiap tahunnya dengan berbagai karakter. Jadi indikasi itu tentu ada. Kalau saya jawab nggak ada itu bohong sekali. Ada, tetapi kami punya program pencegahannya. Dikejar sama beliau. Apa program pencegahan yang dilakukan di sekolah Anda gitu. Kemudian saya menjawab programnya namanya Roots, itu dari program kerjasama dengan UNICEF karena kami sebagai sekolah penggerak dan lain sebagainya. Nah, dikejar lagi sama beliau. Program Roots itu apa? Saya jelaskan. Kemudian dikejar lagi oleh beliau. Di program Roots itu ada berapa yang menjadi agen perubahan? Itu siapa yang jadi fasilitatornya? Itu semua ditanyakan sama beliau. Saya jawab semuanya. At the end, beliau itu bilang bahwa ternyata beliau itu adalah ketua program tersebut. Jadi interviewer itu adalah ketua program dari yang saya sebutkan tadi dari Kemendikbudhana gitu. Jadi ketika tadi itu saya salah jawab, itu beliau akan tahu karena beliau itu ketua programnya. Nah, untungnya beliau mengatakan bahwa semua tadi yang saya jawab itu sesuai dengan program tersebut, sesuai dengan prosedurnya dan betul. Nah, gitu. Jadi dia happy dengan itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya salah jawab, dia tahu karena dia ketua programnya. Itu yang di luar ekspektasi. Kemudian selain itu beliau bertanya menggunakan bahasa Inggris. Itu juga di luar ekspektasi saya karena saya mendaftarnya dalam negeri, maka ekspektasi saya ya bertanya dalam negeri itu bahasa Indonesia, tapi beliau bertanya dalam bahasa Inggris dan beliau menanyakan kalau teman-teman mengikuti yang minggu lalu yang esai, itu kan di esai saya salah satunya menyebutkan ketika saya ikut Waisili, kemudian program internasional. Nah, itu beliau menanyakan itu semua, apa impact untuk saya di sana itu ngapain aja, dampaknya kepada kamu tuh apa? Itu beliau bertanya in English gitu. Itu sih mungkin yang di luar perkiraan saya, teman-teman. Oke, Mbak Santi mungkin meneruskan pertanyaan dari Mbak siapa nih tadi? Dari tadi pertanyaan itu ya, yang soal ketika ada pertanyaan yang di luar dari ekspektasi kita atau yang kita siapkan, mungkin bertanya lebih ke ininya sih Mbak Santi, soal bagaimana kita bisa menenangkan diri kita. Jadi kayak kan biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita siapkan atau tidak terduga oleh kita, kan biasanya ada orang yang tiba-tiba blank nih Mbak, hilang semua gitu yang di kepalanya dan segala macam. Itu gimana sih Mbak Santi dan Bang Minan juga bisa menambahkan ya, pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan kita, supaya kita bisa tetap tenang, bisa menjawab itu. Kan biasanya kalau panik, semua yang terstruktur di kepala kita jadi hilang nih, jadi blank kita. Jadi bingung kita mau menyampaikan apa. Nah, mungkin itu bisa jadi tips
untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang hadir, ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Mas, saya sering lupa ngeblank, apakah ada saran untuk saya? Nah, itu mungkin bisa menjawab juga soal itu. Silakan mungkin dari Mbak Santi dulu, terus ke Bang Minan. Oke, saya coba ya. Gimana caranya supaya nggak ngeblank? Eh, Kalau saya ya, silakan Mbak. gimana? Suaranya jelas nggak, Mbak Novi? Jelas, jelas, jelas. Oke, bagaimana ketika sedang interview kemudian ngeblank itu gimana caranya gitu ya? Cara kita mengatasinya. Setiap orang mungkin beda-beda ya. Saya nggak tahu teman-teman akan sama atau nggak dengan saya. Cuma kalau saya itu yang ngeblank ketika saya memang nggak tahu tentang yang ditanyakan dan saya nggak punya persiapan tentang itu. Makanya saya termasuk orang yang well prepare. Nah, salah satunya ya tadi itu yang seperti saya jelaskan ke teman-teman. Teman-teman harus well prepare sebanyak mungkin listnya dan itu tuh harus diulang-ulang sama teman-teman termasuk mock-up interview tadi. Itu tuh menghindari banget ketika teman-teman blank dan melatih teman-teman. Nah, ketika misalnya nanti sudah interview, kemudian teman-teman ada pertanyaan yang tidak terduga dan teman-teman bingung mau jawab apa, teman-teman bisa untuk kasih jeda sebentar, berpikir sebentar untuk memikirkan kira-kira jawabannya ini apa gitu. Itu nggak apa-apa, ambil jeda sebentar atau tarik nafas sebentar itu teman-teman nggak apa-apa. Tapi so far menurut saya harus well prepare sih. Kalau teman-teman well prepare, itu insya Allah dari sekian list pertanyaan teman-teman, kalau teman-teman tuh sudah di dalam kepala teman-teman dan itu genuine dari diri teman-teman sendiri, itu insya Allah bisa teratasi. Saya sebenarnya ada juga satu, saya jadi ingat yang Bapak yang profesional tadi itu, yang dari profesional itu kemarin juga sempat menanyakan ke saya tuh begini, Bu Santi tahu 3 dosa besar pendidikan. Nah, gitu. Itu juga di luar ini saya, di luar ekspektasi saya. Saya tidak memperkirakan bahwa ada pertanyaan itu. Beliau mempertanyakan itu. Pertama kali itu saya juga ngeblank. 3 dosa besar pendidikan. Saya pernah mendengar itu pada saat tahun lalu belum se-booming sekarang ya, 3 dosa besar pendidikan. Tahun lalu itu baru awal-awal Pak Nadiem kemudian mencetuskan itu. Jadi itu belum terlalu banyak. Saya pernah mendengar itu ketika diklat sekolah penggerak itu. Cuman saya jadi ngeblank karena itu tidak saya perkirakan gitu. Kemudian saya kasih jeda sebentar, kemudian saya tarik nafas sebentar, kemudian saya coba mengingat. Nah, saya ingat gitu. Terus kemudian saya jawab ke bapaknya. Saya pernah mendengar Bapak, tapi saya kurang yakin apakah ingatan saya ini betul atau tidak. Setahu saya Bapak Nadiem pernah kasih statement tentang 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Saya katakan itu. Nah, terus habis itu dia kasih feedback bahwa that's true gitu, itu betul gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman kasih jeda sebentar. Kemudian kalau memang teman-teman nggak tahu, nggak perlu untuk ditahu-tahukan ya. Jadi kayak ngarang gitu. Karena kayak misal tadi tuh, kalau teman-teman ngarang malah jadi salah. Jadi nggak perlu ngarang. Kalau misalnya teman-teman memang nggak tahu, ya udah nggak apa-apa teman-teman akui kalau misalnya teman-teman belum tahu di bagian itu. Tapi teman-teman bisa jawab dengan jawaban yang bagus gitu. Tapi teman-teman mengakui bahwa teman-teman nggak tahu daripada teman-teman ngarang dan itu akhirnya jadi salah gitu. Mungkin itu Mbak Novi. Oke, thank you Mbak Santi. Jadi kalau teman-teman ada di situasi yang akhirnya apa ya, mengharuskan untuk berpikir keras ya, karena ternyata di luar dari ekspektasi pertanyaannya, berarti yang pertama perlu ditenangkan dulu dari dirinya sendiri. Karena mungkin juga pengalaman di beberapa kesempatan, mungkin tidak hanya di beasiswa ya Mbak Santi ya, kita mau tampil atau kita mau interview kerja, interview apapun itu, ketika kita tidak diri kita yang kita tidak buat tenang, itu jadinya tuh ngeblanknya ya. Jadi kayak tiba-tiba semua yang ada di kepala kita hilang begitu saja. Jadi teman-teman perlu untuk menenangkan diri, terus kemudian percaya bahwa apa yang teman-teman tuliskan di esai dan apa yang akan teman-teman jawab adalah benar-benar real dari teman-teman sekalian. Karena kadang-kadang kalau kita mengada-ada, nanti dicecar atau dicari, dikuliti oleh si interviewernya, kalau kita nggak bisa jawab ya ini karena memang tadi kita mengada-ada. Kalau ternyata memang itu real dari kita dan seperti itu adanya, kita akan jauh lebih mudah untuk menjawabnya.
gitu. Oke, ini sebenarnya saya karena berkaitan masalah Zoom, saya coba kirim ulang link-nya ya yang kita bisa pakai premium, soalnya ini sisa waktunya sedikit lagi, jadi teman-teman diharapkan untuk bisa join lagi ya. Ini pertanyaan yang masuk tadi sudah saya screenshot, nanti kita akan jawab setelah kita masuk di link yang satunya ya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, soalnya kita jurusan yang tidak linier. Nah, ini pengalaman kemarin karena saya juga tidak linier ya, Mbak. Sudah mempersiapkan nih jawaban nih. Apa jawaban ketika ditanya kenapa nggak ngambil yang linier gitu. Jadi sudah rencana saya itu jawabannya adalah saya ngambil jurusan yang tidak linier dengan saya karena itu sangat membantu saya nanti dalam pelaksanaan kontribusi saya setelah lulus begitu. Karena kan kemarin kontribusi saya setelah lulus adalah ingin melaksanakan atau membuat program-program pengembangan literasi baca begitu. Nah, dengan saya kuliah S2 manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan itu akan memberikan atau memberikan modal bagi saya untuk mengembangkan program-program literasi baca itu begitu, Mbak. Jadi rencana awal tuh seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya itu tidak ditanya gitu, malah langsung ditembak oleh pewawancaranya gini. Oh iya, kamu latar belakangnya S1 PGSD, kemudian kamu ngambil administrasi pendidikan. Berarti kamu ini ya katanya. Kamu nanti setelah kalau ada kesempatan mau jadi kepala sekolah, kemudian setelah jadi kepala sekolah mau jadi pengawas ya. Nah, itu karena ditanya ditembak seperti itu langsung saya jawab iya begitu. Iya Pak, Ibu. Mungkin kalau misalkan memang diamanahkan menjadi kepala sekolah atau pengawas nantinya untuk kedepannya insya Allah saya terima begitu. Itu aja. Nggak ditanya lagi kenapa sih jadi nggak ngambil yang nggak linear nggak ada gitu. Langsung ditembak aja kemarin. Nah itu Mbak pengalaman untuk yang jurusan tidak linear. Kemudian untuk kembali ke instansi asal, alasannya apa gitu kalau nggak kembali ke instansi asal gitu. Oke, nah jadi gini Bang, kan itu istilahnya kita dibebas tugaskan. Nah jadi mereka Iya, nggak mau ngambil resiko gitu kan. Mereka nggak mau tiba-tiba saya rekrut pengganti, penggantinya ini nggak cocok mungkin gitulah ya kan. Tiba-tiba setelah 2 tahun saya lulus, saya kembali lagi ke situ, mereka merasa keberatan mungkin. Mungkin lebih ke penggantinya kali merasa itu. Itu gimana ya Bang oke. jawabannya? Kira-kira. Oke, kalau mau nanti setelah lulus itu mau kembali ke instansi asal ataupun enggak, kalau menurut saya itu urusan belakangan, Mbak. Yang penting esai Mbak itu bisa meyakinkan tim seleksi bahwa Mbak tuh pantas untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Artinya kontribusi Mbak dengan jurusan ataupun prodi yang Mbak ambil itu tuh berkesinambungan dan memang itu dibutuhkan dan itu memang itu yang dicari gitu untuk oleh tim seleksi gitu untuk nantinya setelah Mbak lulus kembali ke instansi asal atau enggak itu kan belakangan Mbak gitu. Yang jelas esai Mbak harus berkesinambungan dari antara kontribusi dan jurusan yang dipilih nanti begitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan Mbak untuk masalah instansi ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Santi gitu. Oke, baik. Kemudian untuk Dapodik data Dapodik masih di sekolah lama begitu ya. Benar. Kemarin itu disuruh melampirkan kalau nggak salah SK atau keterangan mengajar. Kalau nggak salah itu keterangan mengajar, tuh, Mbak. Jadi kalau misalkan itu kan 2 tahun mengajar tuh, berarti minimal surat keterangan mengajarnya itu 2 tahun ke belakang gitu. Jadi di sekolah mana Mbak 2 tahun ke belakang itu ngajar, nah surat keterangan mengajar itu yang dipakai begitu. Iya, itu kan kalau di Dapodi itu kan ada sistem satmingkal gitu kan, Bang. Nah, jadi di satmingkal itu tertera di sekolah yang baru, yang lama gitu. Sementara sekolah yang baru nggak bisa narik karena kan harus dikeluarkan yang lama gitu.
lama belum mau iya. mengeluarkan gitu. Takutnya nanti tiba di sistem di situ, tapi kan kamu dari ini gitu, instansi ini, kenapa suratnya dari ini gitu. Walaupun dilampirkan 2 tahun itu kira-kira bermasalah nggak ya? Iya, 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 iya. Ah, mungkin Mbak Santi yang lebih ini ya, mungkin ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi, nggak apa-apa Mbak, itu kita Dari pakai. sekolah baru ya Pak, ya benar. Kalau boleh tahu sekolah barunya sudah berapa tahun Mbak? Udah lebih dari 3 Pak, lebih dari 3 tahun. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Kemarin sempat ngurus juga ke Capdis kan, Capdis bilang cobalah datangi sekolah lama, suruh ngeluarin gitu kan. Nah, sekolah lamanya kan lumayan jauh, saya konfirmasi, mereka iya-iya aja gitu kan, cuman dicek di ini SIM PKB, dah bahan. Terakhir malas saya kejar-kejar lagi, udahlah gitu. Rupanya saking dibutuhkan kan bingung juga kendalanya ini kayak mana jadinya. Iya, iya, iya. Oke, berarti mungkin ini untuk Dapodik coba bisa ditambahkan oleh Mbak Santi katanya kayaknya. Kalau saya jujur bingung juga nih Mbak, kalau nggak berani gitu kalau pindah kalau salah gitu kan. Iya, Kalau kemarin saya gini, kemarin itu kan saya ngajar di sekolah yang sekarang itu cuma 1 tahun gitu. Nah, untuk yang 1 tahun sebelumnya itu di sekolah yang lama gitu, sebelum saya ngajar di sekolah yang baru. Jadi saya lampirkan adalah sekolah yang lama 1 tahun, kemudian keterangan mengajar yang sekolah baru setahun, jadi Iya, jadinya 2 tahun gitu. SK-nya memang Ah, dapat gitu kan. Cuman kan ada izin dari pimpinan. Nah, itu izinnya itu bagaimana siapa yang ngeluarin gitu izinnya? Sekolah baru kah atau sekolah lama? SK-nya masih ada gitu, Pak. Izinnya ini oke, yang bingung oke. gitu kan. Oke, Mbak Santi bisa Arahannya menambahkan Mbak Santi. Mbak Santi bisa bantu untuk soal yang Dapodik itu, Mbak. agak berat ini pertanyaannya. Iya, gimana? Siapa tadi yang tanya, Mbak Novi? Pejuang, Mbak. Ya. Aku nggak tahu Namanya nama siapa nih aslinya. pejuang nih? Jangan pakai anonim. Kita nggak kenal. Oke, namanya Rahma, Kak. Oke. Izin. Tadi udah terlanjur submit kan, kayak mana ngubahnya gitu. Oke. Hmm, Mbak Rahma tadi problemnya yang tadi pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa tadi tadi ya? Saya pertama lupa ya. terkait dengan jurusan tidak linier, kira-kira jawabnya Oke, sudah dijawab kan sama Bang Minan yang ya. tidak linear. Kemudian yang kedua, Yang kedua tadi seandainya tidak mau balik ke instansi, itu gimana kata-katanya? oke sebentar saya tanya dulu ke Mbak Rahma. Mbak Rahma ini sekarang statusnya sebagai guru di swasta atau di negeri, Guru PNS di atau swasta. honorer atau di Guru di swasta, swasta? Kak. Mm-mm. Oke, guru di swasta. Kemudian problemnya ngajarnya itu di sekolah baru ini sudah berapa lama? Dari tahun berapa? Di sekolah baru udah 3 tahun berjalan dari semenjak COVID. Oke, kemudian yang kalau Nah, istilahnya kalau oke, kan itu sering tuh kita buat di esai kan kontribusi apa yang akan kamu keluarkan, kamu perankan ketika kamu kembali ke sekolah asal atau instansi asal kan biasa gitu kan Kak sering. Seandainya betul. saya Terus, bilang saya akan mencari tempat lain untuk berkontribusi menyesuaikan dengan ini saya gitu karena sekolah yang asal itu nggak lagi nerima gitu. Jadi bebas tugaskan ya udah berarti resign gitu Kak. oh karena sudah Oh, keluar gitu ya. iya, iya. Karena kan dibebas tugaskan kita bukan izin belajar kan gitu kan. Sebenarnya saya nggak tahu ya, cuman kalau dalam asumsi saya sebenarnya si interviewer nggak akan ngeh juga, maksudnya apakah mereka akan menerima kembali atau enggak kan itu nggak terlampir kan. Yang jelas ketika misalnya ditanyakan apa kontribusinya, ya dijelaskan. Maksudnya kontribusinya Mbak Rahma nanti setelah kembali akan ngapain di sekolah, ya asumsinya masih di sekolah itu, perkara nanti diterima kembali atau enggak itu kan enggak terstatement di situ kan. Kalau misalnya Mbak Rahma memberikan statement bahwa nanti akan mencari sekolah lagi, itu kayaknya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Dan ya nggak apa-apa Mbak Rahma menjawab itu kalau Mbak Rahma siap dengan pertanyaan-pertanyaan barunya mereka itu, karena mereka juga pasti akan mengejar
Terus kalau nanti nggak dapat sekolah baru akan gimana dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu Mbak Rahma siapkan. Mbak Rahma siap atau enggak dengan pertanyaan itu, itu Mbak Rahma siapkan dan itu yang paling tahu juga Mbak Rahma. Dan menurut saya nggak perlu di state, nggak apa-apa juga kan, maksudnya yang penting Mbak Rahma sudah mendapatkan surat izin dari pimpinan bahwa Mbak Rahma akan mengikuti ini, ya sudah gitu. Itu yang jadi patokannya gitu. Terus yang tadi yang ketiga pertanyaannya? Yang ketiga, nah Satminkal saya, istilahnya data awal Dapodik NUPTK itu dikeluarkan dari sekolah lama, gitu kan? Nah, saya sekarang udah mengajar 3 tahun di sekolah baru. Sementara datanya itu belum ditarik gitu ke sekolah baru. Oke, jadi Terus? pertanyaannya surat izinnya ini dari pimpinan yang mana? Apakah yang lama atau yang kayaknya saya udah punya dua-dua gitu. Ini dari pimpinan. Sudah punya dua-duanya, dari sekolah yang lama punya dan dari sekolah yang baru punya? SK-nya udah ada, cuman izin pimpinannya ini izin yang mana gitu Kak. Sekolah lama Kalau izin kah atau pimpinannya baru? belum dapat dua-duanya? Belum. Dua-duanya belum? Masih bingung ngelampirin yang mana gitu Kak. Apakah sekolah lama atau sekolah baru izinnya? Oke, sekolah yang lama atau sekolah yang baru. Secara data ada di sekolah lama, tapi secara fakta ada di sekolah yang baru. Lebih aman ya kayaknya ini aja, diurus dua-duanya, dilampirkan dua-duanya, ketika nanti ditanya dijelaskan saja kronologisnya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol kan, itu kan di luar kontrolnya Mbak Rahma. Mbak Rahma maksudnya sudah mencoba untuk berusaha, itu kan berhubungan dengan sistem dan sudah dicoba. Jadi dijelaskan aja seperti apa adanya. Mereka pasti akan paham kok. Kalau bisa ya dilampirkan aja dua-duanya. Yang dari sekolah lama mengizinkan, dari sekolah baru juga mengizinkan. Ketika ditanyakan dijelaskan seperti apa adanya yang terjadi. Mungkin itu aja sih, itu tapi asumsi dari kami ya. Mbak Rahma bisa menimbang kembali apakah itu cocok atau enggak. Kalau cocok bisa digunakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa dicari alternatif yang terbaik. Tapi mungkin masukannya gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Santi. Makasih, Bang. Sama-sama Mbak Rahma. Semangat Oke, berjuang. sama-sama. Terima kasih Mbak Rahma, Mbak Santi, dan Bang Minan. Mbak Rahma udah terjawab ya pertanyaannya ya, 3 tadi. Ya, alhamdulillah. Oke, sip. Thank you. Nah, kita lanjut ya, karena waktu juga. Di sini ada pertanyaan lagi nih dari Mas siapa nih tadi? Oke, tips supaya meyakinkan saat diwawancara apa aja Kak? Jadi kan kalau diwawancara itu kan kemampuan kita untuk meyakinkan interviewer itu penting banget ya Mbak Santi dan Bang Minan dan teman-teman semua. Karena mungkin kita menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, terus kemudian kita menjawab real dari diri kita, tapi skill untuk meyakinkan interviewer bahwa kita layak untuk di beasiswa ini kan sangat penting juga. Itu yang menjadi poin utama supaya interviewer merasa bahwa ya ini orang tuh bisa jadi awardee BPI gitu. Nah, itu gimana Bang Minan dan Mbak Santi? Mungkin kita mulai dari Mbak Santi dulu terus ke Bang Minan nih. Cara untuk meyakinkan interviewer bahwa kita layak untuk masuk dan menjadi bagian dari beasiswa ini. Silahkan. Oke, thank you Mbak Novi. Tadi yang bertanya siapa Mbak Novi? Oke, bentar Mbak, ternyata masih ke mute. Ini tadi yang bertanya Mas Andi ya yang ini, karena maaf bentar. Gara-gara ini tadi pertanyaan sebelum kita pindah room. Oh oke, Mas Andi ya. Bagaimana kita meyakinkan interviewer? Gimana sih Mbak Novi pertanyaannya? Bagaimana kita meyakinkan interviewer? Bagaimana kita meyakinkan interviewer bahwa kita layak untuk menjadi bagian dari beasiswa ini? Oke, bagaimana kita bisa meyakinkan interviewer bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa ini? Iya. Meyakinkannya adalah dengan punya strong why, punya alasan yang jelas gitu, punya alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat dan alasan yang bijak dan strong why itu ditemukan dari problem yang dihadapi oleh Bapak Ibu di instansinya masing-masing. Sehingga itu biasanya spesifik, tidak mungkin general, tidak mungkin umum. Dan dari berpijak dari problem itu yang kemudian menyebabkan Bapak Ibu harus S2. Contoh, ini udah berulang kali ya kita ada 3 sesi ini. Contoh, Bang Minan itu meyakinkan interviewer bahwa Bang Minan itu harus diberikan beasiswa S2 karena Bang Minan menceritakan
menceritakan problem yang terjadi di sekolahnya adalah sekolah Bang Minan ini ada di pinggiran, di mana di sana itu literasi anak-anak itu masih sangat rendah. Itu menjadi problem dan keresahan Bang Minan. Bang Minan mau melanjutkan studinya di bidang administrasi pendidikan karena beliau mau mengambil ilmu tentang administrasinya ini sehingga ketika kembali akan digunakan oleh beliau ilmu ini untuk meningkatkan literasi anak-anak di sana. Itu strong why. Yang itu storytelling-nya udah bagus gitu. Maksudnya dimulai dari kebutuhan instansinya, problem yang ada di instansinya. Atau milik saya meyakinkan interviewer kenapa saya harus S2, karena saya bercerita kepada interviewernya problem yang saya hadapi di sekolah saya bimbingan konseling. Dalam ranah bimbingan konseling itu ada pribadi sosial belajar karir, terutama di bidang karir. Di sekolah saya, itu sekolah saya masih baru SMA negeri termuda di Kabupaten Gresik. Salah satu problemnya adalah bahwa melanjutkan ke perguruan tingginya itu masih sangat rendah di sana. Saya butuh mendalami ilmu tentang karir konseling atau konseling karir supaya ketika kembali saya bisa berkontribusi dan melakukan perubahan atau memberikan inovasi untuk kemudian bisa meningkatkan perencanaan karir anak-anak dan mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu semua dari saya dan dari Bang Minan itu dimulai dari problem yang ada di sekolah. Di instansinya Bapak Ibu semuanya, dan itu pasti berbeda setiap instansi. Bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan itu yang jadi poin pentingnya, dan itu juga yang di-state di dalam esainya Bapak Ibu, dan ketika interview itu juga yang disampaikan. Jadi ketika kemarin itu ya yang dapat kelas bonus itu di sana beberapa itu kan menyebutkan bahwa karena S2 ini cita-cita saya, karena S2 ini keinginan saya dari lama, karena S2 itu, nah teman-teman kami tahu bahwa itu adalah cita-cita teman-teman, bahwa itu adalah keinginan teman-teman, tapi menurut saya, saran dari saya, hindari terlalu banyak saya gitu. Itu bahwa itu bukan hanya kepentingan teman-teman. Teman-teman harus S2 dibiayai oleh negara itu karena kepada kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Problemnya itu juga problem orang banyak, problemnya instansinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu dibiayai S2 tuh bukan hanya sekedar untuk mengabulkan cita-citanya Bapak Ibu, tapi lebih besar dari itu. Bapak Ibu tuh diminta untuk berdampak. Nah, untuk berdampak ya dimulai dari tadi itu. Jadi mulai dari keresahan dan problem yang ada di instansinya masing-masing. Dan itu nggak akan sama. Dan kemudian itu diceritakan, storytelling-kan. Begitu Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bang Minan. Thank you. Oke, sip. Thank you Mbak Santi. Langsung dilanjut Bang Minan. Oke, sebenarnya penjelasan dari Mbak Santi itu soalnya kayaknya sudah komplit kayaknya tuh gitu. Tapi ya saya cuman sedikit menambahkan aja. Untuk beasiswa itu kan ada peruntukannya, beasiswa yang untuk prestasi, ada beasiswa yang untuk miskin, kan itu kan kebanyakan gitu. Tapi untuk BPI dan juga LPDP itu beasiswa yang diberikan kepada orang yang bisa memberikan dampak kepada lingkungannya. Nah, maka dari itu sangat diutamakan kontribusi kita apa setelah lulus kuliah gitu. Walaupun kita nggak terlalu banyak prestasi, nggak sampai nasional, internasional, nggak ada gitu. Tetapi kita mempunyai niat berkontribusi yang sangat baik gitu untuk lingkungan. Nah, itu kontribusi kita itu tuh yang dinilai orang, bukan dari prestasi kita ya, walaupun ada sebenarnya penilaian dari tim seleksi tentang prestasi kita gimana juga ada dinilai gitu. Tapi yang paling dinilai adalah kontribusi kita setelah lulus, apa sih yang bisa kita berikan untuk lingkungan, untuk negara gitu setelah lulus. Nah, itu yang paling poinnya gitu. Jadi kalau ingin meyakinkan pewawancara, kita harus juga bisa memberikan kontribusi apa sih yang bisa kita berikan gitu. Itu mungkin Mbak Novi dari saya sedikit. Oke, sip. Terima kasih Bang Minan. Selanjutnya, ini kita ini terus ya, karena lumayan banyak pertanyaan nih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Bella. Ini dia raise hand. Silakan Mbak Bella.
Baik, terima kasih Kak. Mohon izin saya off kamera karena terkendala sinyal ya Kak ya. Terkait problem yang tadi itu kan dijelaskan, misalkan, problemnya Kak Santi seperti apa, problemnya Bang Minan seperti apa. Nah, itu kan juga ada kaitannya juga dengan peran kita setelah atau kontribusi kita nantinya. Nah, misalkan di esai saya itu kan perannya ada peran jangka awal, kemudian peran jangka menengah, dan juga peran jangka panjang. Nah, itu nanti apakah saat wawancara malah menjadi nilai yang apa ya, jadi tidak konsisten atau harusnya saya bagaimana ya, Kak? Seperti itu aja, terima kasih, Kak. Halo? Oke, halo, iya. Iya. Ya, sudah cukup itu saja pertanyaan saya, Kak. Oke, sip. Langsung Bang Minan dijawab, nanti dilanjut Mbak Santi ya. Oke, langsung jawab ya berarti. Ini kalau boleh tahu siapa ini yang bertanya nih, Novi? Halo? Halo, iya Bang? Kalau boleh tahu siapa sih yang bertanya tadi siapa ya? Bella, Bella. Oh ya, Bella. Oke. Kalau menurut asumsi saya, Mbak Bella, itu tuh nggak masalah gitu. Walaupun kita ada jangka pendeknya, menengahnya, dan juga panjang gitu. Dan malah bagus gitu kalau itu memang apa namanya? Kalau itu memang kontribusinya itu sangat berdampak buat lingkungan gitu. Yang penting kan dalam esai kita bisa ini apa namanya? Kontribusi kita itu bisa terrealisasi dan logis gitu. Ini misalkan misalkan Mbak Bella misalkan mau ngambil S2 administrasi pendidikan tadi, seperti saya misalkan. Kemudian jangka pendeknya Mbak Bella mau meningkatkan literasi kayak saya kan. Kemudian setelah itu jangka penengahnya ada, jangka panjangnya ada, itu nggak apa-apa. Dan kalau itu bisa lebih meyakinkan interviewer gitu, mengapa tidak gitu. Yang penting kontribusi Mbak itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya begitu. Itu mungkin dari saya gitu. Akan ditambahkan oleh Mbak Santi mungkin. Oke, Mbak Santi lanjut. Sorry, tadi pertanyaannya apa Mbak Bella? Sorry. Halo, Mbak Bella? Iya, maaf Kak, terkendala sinyal. Jadi tadi pertanyaan saya, kalau misalkan kontribusi kita atau peran kita buat misalkan ada peran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu kira-kira apakah waktu nanti di wawancara itu malah akan menjadi bumerang buat kita, karena untuk peran dan rencana itu misalkan yang pertama untuk peran yang dari awal lingkungan kecil di dunia pendidikan, kemudian lingkungan sekitar, misalkan di Kota Malang, kemudian yang ketiga itu kembali lagi ke lingkungan pendidikan kayak gitu. Gimana Kak? Oke, pendapat saya Mbak Bella ya. Nanti nggak harus pendapat saya digunakan sepenuhnya Mbak Bella, nanti silakan disaring, boleh dipakai sebagian, seluruhnya, atau bahkan tidak dipakai. Tapi asumsi saya boleh-boleh saja, sah-sah saja menuliskan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu sah-sah saja selama semua yang dituliskan itu konsisten. Selama semua yang dituliskan itu cara mewujudkannya itu jelas dan logis dan bisa memang diimplementasikan, dan Mbak Bella bisa menjelaskan itu kepada interviewer dengan baik, tidak masalah. Tetapi ketika misalnya itu kesulitan, justru membuat Mbak Bella kesulitan, ya fokus di jangka pendeknya saja juga tidak apa-apa. Yang penting itu kan Mbak Bella bisa menjelaskan problemnya tadi itu apa yang ada di lingkungannya Mbak Bella, kenapa harus S2, dan ketika kembali apa yang akan dilakukan. Itu aja sebenarnya. Jadi itu udah jadi alasan kuat. Kalau mau ditambahin boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, selama itu bisa dijelaskan oleh Mbak Bella. Tapi
mampu menjelaskan, ya bisa yang tadi aja gitu. Jadi sebenarnya tuh simpel teman-teman, teman-teman nggak perlu terlalu pusing gitu. Sesimpel tadi aja. Jadi sebenarnya teman-teman tuh mau S2 tuh kenapa sih? Itu dulu deh ditanyain dulu ke diri teman-teman sebelum teman-teman ditanya sama interviewer, ditanya sama siapapun. Coba teman-teman tanya dulu ke diri teman-teman, mau S2 ini untuk apa? Coba dilurus. Kita tuh niatnya belum belum lurus barangkali atau kita masih belum lurus niatnya. Jadi malam ini teman-teman diluruskan dulu niatnya. Niatnya itu untuk apa? Kenapa harus S2 ini? Harapannya tuh nggak sekedar yang tadi ya, nggak sekedar karena ini cita-cita, nggak sekedar ini karena keinginan saya dari kecil, enggak. Tapi harapannya teman-teman dibiayai oleh negara, teman-teman dibiayai oleh uang banyak orang. Jadi ya harapannya teman-teman akan berdampak. Nah untuk berdampak ya teman-teman perlu tahu berdampak untuk siapa. Kenapa harus berdampak? Ya pasti harus ada problem yang diselesaikan. Jadi itu dulu yang dicari. Teman-teman nggak usah terlalu jauh dulu, dicari dulu itu. Niatnya coba diluruskan dulu supaya nanti jalan teman-teman juga dipermudah ke depannya. Jadi kalau saran dari saya, nggak apa-apa, yang penting bisa menjelaskan kepada interviewer dan itu konsisten. Kalau misalnya itu justru malah menyulitkan, ya nggak usah aja. Tapi kalau itu membantu dan bisa konsisten, ya nggak apa-apa, silahkan dituliskan. Teman-teman gini ya, rumusnya. Semua pertanyaan teman-teman, pasti teman-teman itu bertanya, boleh nggak Mbak? Bisa nggak Mbak? Apakah ini nggak apa-apa kalau saya tuliskan? Semuanya tuh jawabannya boleh, semuanya tuh jawabannya bisa. Tapi ketika kita mau daftar ini, itu kan bukan hanya sekedar boleh sama sekedar bisa. Contoh ya, Bapak Ibu misalnya yang ada di sini, punya murid, kemudian uji muridnya, ujian. Kemudian muridnya bertanya, Bu ini boleh saya isi begini, boleh saya isi ini nggak apa-apa kalau saya isi. Ya terserah, itu kan sedang ujian. Tapi kan Bapak Ibu mengisi yang probabilitas untuk kemudian dapat nilainya itu paling besar kan. Jadi pertanyaannya itu bukan bisa atau enggak, boleh atau enggak, bukan. Tapi Bapak Ibu yang jawabannya itu bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk bisa dapat nilai yang paling bagus begitu supaya bisa S2 ini gitu kan. Jadi boleh-boleh aja semuanya itu. Yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan baik gitu. Jadi boleh, itu semuanya boleh, tapi ditimbang. Kira-kira dengan memasukkan itu tuh probabilitas Bapak Ibu untuk keterima tuh jadi naik apa jadi turun? Kalau jadi turun ya nggak usah. Kalau jadi naik ya monggo, silakan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi itu bisa ditimbang sendiri sebenarnya dari diri Bapak Ibu gitu. Jadi good luck gitu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Thank you Mbak Novi. Oke, thank you Mbak Santi dan Bang Minan. Mbak Bella udah kejawab ya pertanyaannya ya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini kita nanti kita sampai jam 20.30 ya, teman-teman. Kita coba lihat beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi. Ini ada ini ada dari Mas juga, pertanyaannya seperti ini. Saya tidak punya ruangan khusus untuk interview. Apakah boleh di ruangan yang terdengar suara motor dan lain-lain atau memang harus di ruangan yang sunyi? Nah, sebenarnya ini mungkin sebelum ke Mbak Santi dan Bang Minan ya, kalau untuk interview sebaiknya teman-teman sekalian cari tempat yang sunyi ya. Jadi tidak ada noise dari apapun itu, baik dari suara motor atau suara gangguan apapun yang lain, karena ini akan sangat berpengaruh pada fokusnya teman-teman ketika menjawab pertanyaan, dan juga sebenarnya biasanya akan membuat interviewer risih. Jadi mungkin di beberapa pengalaman saya ini bukan interview beasiswa ya, tapi ketika saya interview karyawan mungkin saya akan sangat terganggu ketika interviewinya itu ada suara-suara sumbang atau suara-suara yang lain yang mengganggu fokus kita ketika bertanya dan juga mengganggu fokus interview untuk menjawab pertanyaan gitu. Jadi mungkin ini sebelum sampai ke Bang Minan dan Mbak Santi, sebaiknya cari tempat yang cukup memungkinkan ya untuk interview. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Muhsin, tips saat interview termasuk gesture saat menjawab pertanyaan dari interviewer. Nah, mungkin Bang Minan bisa dibantu jawab Bang, jadi kayak mungkin tips-tips ya supaya kayak ketika kita interview itu mungkin khusus untuk beasiswa ini ya,
Jadi kayak dari gesturnya, dari ini segala macam supaya terlihat bahwa wah ini emang orangnya tuh tidak bohong, terus kemudian ini orang juga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik gitu. Mungkin dari Bang Minan dulu, setelah itu dari Mbak Santi. Nanti juga mungkin sedikit saya tambahkan soal ini ya, tips ketika interview. Silakan Bang Minan. Oke, tips tentang interviewnya ya. Berarti kalau dari saya yang pertama penampilan dulu kan. Penampilan harus sopan, rapi gitu. Jangan sampai ya kita diwawancara pakai kaos apa gitu kan, itu secara penampilan kan. Kemudian untuk gestur ini, kalau ini pengalaman saya pribadi gitu, kita harus ini mata kita harus menghadap ke kamera betul-betul gitu, sehingga pewawancara ataupun interviewer itu menganggap kita memang perhatikan dan memang benar-benar sungguh-sungguh gitu untuk melangsungkan ataupun melaksanakan wawancara ini begitu. Kemudian kalau saya sendiri itu full senyum. Karena itu dengan kita senyum itu akan mensugesti para interviewer untuk dia juga akan senang gitu memberikan itu kayak bad mood atau apa gitu. Jadi dengan kita senyum itu akan mensugesti para interviewer untuk juga senang dan juga nggak bad mood lah istilahnya gitu. Ya, jadi kalau untuk secara gestur itu kita menghadap ke kamera dengan betul-betul, kemudian juga dengan full senyum gitu. Itu kalau dari saya Mbak Novi. Oke, sip. Langsung dilanjut Mbak Santi. Kayaknya udah cukup Mbak Novi sama dengan Bang Minan tadi. Relax aja, teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu overthinking. Kadang-kadang yang bikin ini tuh kita overthinking teman-teman, jadi nggak perlu terlalu overthinking. Kalau teman-teman udah well prepare, teman-teman genuine sesuai dengan diri teman-teman, nggak perlu terlalu overthinking. Yang ditanyakan itu seputar tentang diri teman-teman. Jadi mindset tuh penting. Jadi mindsetnya teman-teman bahwa ini akan berjalan dengan baik. Teman-teman nggak perlu berpikir terlalu overthinking, teman-teman relax aja gitu. Jadi tadi udah disampaikan sama Bang Minan, nanti ditambahkan sama Mbak Novi. Monggo, silakan Mbak Novi. Oke, sip. Semuanya udah disampaikan sama Bang Minan juga ya. Jadi intinya teman-teman ketika ingin interview apapun itu, mau interview beasiswa atau pokoknya berkaitan dengan interview lah, teman-teman jadi apa adanya aja sih. Karena ketika teman-teman jadi apa adanya, tidak dibuat-buat, teman-teman juga akan jauh lebih rileks untuk menjawab. Karena kadang-kadang ketika kita sangat membuat-buat cara kita untuk interview, pasti juga interviewernya akan ngeh. Apalagi kan tadi Mbak Santi dan Bang Minan juga sempat mention kalau interviewer ini kan tidak hanya dari kalangan akademisi atau mungkin dari bidang yang si beasiswanya ini, tapi juga ada dari psikolog yang akan melihat gerak-gerik dari teman-teman, apakah ini sesuai dengan yang disampaikan atau tidak gitu. Jadi teman-teman jadi diri sendiri aja, jangan relax, tenang, jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, tidak perlu mengada-ada, sampaikan saja yang seharusnya disampaikan. Terus kemudian juga biasanya ya kalau misalkan kita interview itu tuh kalau dia tegang, dia akan kelihatan tegang. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk relax, pastikan bahwa teman-teman dalam kondisi yang nyaman dan aman. Biasanya kalau ada interviewer tuh dia akan memberikan kesempatan ke interviewinya untuk mengambil waktu sebentar untuk dia bisa relax. Cuman karena ini kekejar waktu ya, interviewer banyak akan memberikan pertanyaan kepada kandidat-kandidat lain, jadinya mungkin kesempatan untuk diberi merilekskan diri itu nggak ada. Jadi teman-teman ketika sudah masuk di room untuk interview, teman-teman sebisa mungkin untuk relax, terus kemudian cari posisi duduk yang nyaman. Karena biasanya kalau posisi duduk kita tidak nyaman atau kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita kenakan dan kita risih dengan itu akan mempengaruhi kepercayaan diri kita. Jadi upayakan prepare sebelum interview bahwa jaringan stabil, terus kemudian ada di ruangan yang memang oke, tidak ada noise, tidak ada gangguan dari manapun, baik suara motor, suara bising, dan lain sebagainya. Terus kemudian pilih pakaian yang terbaik menurut teman-teman sekalian yang teman-teman rasa nyaman dengan itu. Terus kemudian pilih posisi atau tempat duduk yang nyaman buat teman-teman ketika di interview. Karena salah satu hal yang buat kita kadang tidak percaya diri adalah ada sesuatu yang kita rasa di diri kita kurang mantap, kurang oke, jadinya juga berpengaruh pada jawaban-jawaban kita. Seperti itu ya, teman-teman ya.
Jadi soal gesture dan segala macam teman-teman saya rasa cukup memahami, apalagi kan ini kita tidak yang dilihat kalau misalkan ini interviewnya secara online, yang dilihat kan mukanya kita ya sampai dada. Jadi itu sih sebenarnya. Terus kita pindah ke pertanyaan yang bertanya itu Bang Tommy. Oke, Bang Mudah-mudahan Tommy. masih ada di sini ya. Oke, saya sebenarnya juga agak-agak lupa tuh, yang profesional dan akademisi ini memang agak ketukar-ketukar dan lain sebagainya. Seingat saya, yang profesional itu bertanya tentang, saya menuliskan di esai saya itu bahwa saya terlibat di beberapa komunitas. Nah, kemudian beliau menanyakan tentang hal itu, tentang komunitas saya itu, tentang bagaimana itu, kenapa bisa join di sana, kenapa bisa inisiasi itu, kemudian itu dampaknya apa, kenapa melakukan itu, kemudian bagaimana itu berjalan, bagaimana itu bisa memberikan dampak. Itu sih yang saya ingat terkait dengan profesional. Tapi saya agak ini juga, rancu juga, apakah itu profesional atau akademisi. Cuman seingat saya yang profesional itu bertanya tentang hal itu. Jadi terkait itu juga di esai memang saya tuliskan. Jadi beliau menanyakan lebih rinci tentang terkait hal itu. Itu Mbak Novi. Mungkin nanti ditambahkan sama Bang Minan. Oke, silahkan dilanjut Bang Minan. Oke, sedikit ini cerita pengalaman yang kemarin aja nih, seingatnya juga nih. Kemarin itu kan ada yang bertanya kepada saya tuh tentang mendetailkan lagi gitu, apa kontribusi nyatanya pada program-program yang akan dibuat begitu. Secara apa namanya nih, kalau dari essay saya itu kan ingin membuat program-program literasi, peningkatan literasi baca begitu. Kemudian kan di sana saya jelaskan di esai bahwa caranya seperti ini. Nah, itu mungkin untuk tim seleksi yang profesional hanya mungkin meng-cross check aja gitu, atau mencocokkan aja gitu antara esai dan jawaban kita, apakah itu memang konsisten atau enggak gitu. Jadi kan kemarin di esai dijelaskan bahwa cara saya mewujudkan program itu bla 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 bla, kemudian ditanyakannya juga sama gitu. Nah, dan jawaban saya juga sama dengan esai, dan itu konsisten gitu. Itu mungkin yang seingat saya untuk profesional gitu. Yang untuk menanyakan tentang organisasi saya itu juga pengalaman organisasi saya yang menjadi ketua asrama itu juga kalau nggak salah itu psikolog atau profesional ya, lupa pokoknya yang jelas itu kemarin ada berkaitan dengan kontribusi dan juga pengalaman organisasi waktu menjadi ketua asrama gitu. Nah, kemarin itu diberikan kasus gitu, walaupun di dalam esai nggak dijelaskan tuh. Jadi diberikan diberikan kasus oleh tim seleksi pewawancara gitu. Begini Bapak, seandainya dalam asrama yang Bapak ketua itu terjadi masalah, bagaimana Bapak menanganinya? Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan kasus ataupun masalah yang bagaimana kita menyikapinya begitu. Mungkin itu Mbak Novi pertanyaannya. Oke, sip. Terima kasih Bang Minan, Mbak Santi. Terus kita ke pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan lagi nih, ada 2 pertanyaan lagi nih. Gak apa-apa ya, setelah itu kita tutup untuk sesi pembahasan interview pada malam hari ini. Di sini ada pertanyaan dari, saya nggak tahu ini Bang Cecep ya atau Mbak, saya ini Bang ya kayaknya ya. Maaf izin bertanya, ini ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, surat izin belajar atau tugas belajar untuk guru kepala sekolah swasta dari mana atau dari siapa? Terus yang kedua, ini sebenarnya kemarin dibahas di administrasi ya, tapi nggak apa-apa di-mention lagi Mbak Santi atau Bang Minan. Terus kemudian
data masa kerja di Dapodik apakah berhenti atau tetap berjalan. Terus kemudian yang ketiga, di Dapodik untuk kepala sekolah, apakah tugas sebagai kepala sekolahnya otomatis berhenti atau bisa dicantumkan? Ini saya coba kirim di chat ya, ini karena direct message nih. Bentar. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Ini bisa dijawab ya Mbak Santi atau Bang Minan. Silakan Mbak Santi dijawab dulu pertanyaan dari Bang Cecep. Setelah itu nanti kita ke pertanyaan terakhir dari Mbak Lepi. Oke, silakan Mbak Santi. Oke, Bang Cece bertanya surat izin belajar atau tugas belajar untuk guru atau kepala sekolah swasta. Dari mana atau siapa? Sorry, ini izin tugas belajar. Bentar. Ini izin pimpinan atau izin belajar setelah diterimanya yang ditanyakan Bang Cecep. Bang Cecep masih ada di room ini? Ini yang dimaksud izin pimpinan untuk mendaftar atau izin belajar setelah keterima? Oh ya, setelah keterima, Mbak. Oh, setelah diterima. Oke. Kalau di beasiswa BPI harus ini ya, harus tugas belajar, jadi bukan izin belajar. Maksudnya harus full untuk kuliah, jadi memang tidak diperkenankan bekerja. Itu sudah ada di bukletnya BPI bahwa kita tidak diperkenankan bekerja lagi. Tetapi kalau misalnya kepala sekolah swasta, siapa yang memberikan tugas belajarnya? Setahu saya untuk tugas belajar itu diberikan kepada PNS. Maksudnya untuk yang swasta nggak perlu ini. Kalau PNS itu kan ada aturan. Ketika mau belajar lagi itu ada aturannya. Ada izin belajar dan tugas belajar. Yang membedakan adalah kalau izin belajar itu biayanya biaya mandiri dan perkuliahannya dilaksanakan di luar kegiatan mengajar. Jadi dia diizinkan untuk belajar, tapi dia tetap mengajar, dia tetap melakukan tugasnya untuk mengajar. Sedangkan kalau tugas belajar itu dia dibebas tugaskan dari semua tugas yang ada di sekolah, tugas mengajar. Jadi tugasnya yang biasanya mengajar itu berganti menjadi tugas belajar, dan itu harus dengan sponsor beasiswa. Nah, BPI ini harus tugas belajar, tapi itu dan tugas belajar ini adalah untuk PNS karena memang nanti itu digunakan ketika kembali SK-nya tersebut digunakan untuk klaim gelarnya, maksudnya gelar kita yang kita dapatkan S2 itu dan digunakan untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di sekolah swasta, saya kira tidak perlu izin belajar atau tugas belajar, hanya butuh izin pimpinan yang tadi saja. Ketika pimpinan sudah mengizinkan ya berarti tidak masalah. Itu sependek pengetahuan saya. Bang Cecep gitu. Jadi sependek pengetahuan saya, izin belajar dan tugas belajar ini dipergunakan untuk PNS. Kenapa saya nggak sebut ASN? Karena ASN itu kan ada PNS dan P3K. Nah, sependek pengetahuan saya juga untuk P3K itu sampai hari ini juga belum ada peraturan tentang mereka diperkenankan tugas belajar gitu. Jadi setahu saya tugas belajar ini baru untuk PNS. Nah, kalau swasta saya kira pendek pengetahuan saya nggak perlu ini gitu, karena yang penting yayasan sudah mengizinkan ya, berarti sudah gitu. Tapi saya kurang tahu juga pastinya. Tapi yang saya tahu itu, mungkin Bang Minan mungkin ada insight baru, monggo. Oke, menambahkan sedikit untuk pertanyaan Bang Cecep tadi. Saya sepakat tadi kata Mbak Santi bahwa untuk selain PNS itu tidak dituntut untuk mendapatkan izin ataupun tugas belajar dari instansinya gitu setelah lulus gitu ya Pak ya Mas Bang ya. Kemudian apakah itu tergantung kesepakatan gitu, tergantung bagaimana pembicaraan Bang Cecep dengan yayasan atau sekolahnya gitu. Gimana kalau misalkan Bang Cecep lanjut studi, apakah Bang Cecep bisa tetap nanti kerja di sana atau mungkin akan digantikan orang lain oleh orang lain gitu. Jadi tergantung kesepakatan. Nah, untuk yang kedua ini, data masa kerja di Dapodik apakah berhenti atau tetap berjalan? Nah, ini kembali ke yang tadi lagi, Bang.
kita kesepakatannya dengan yayasan atau sekolah swasta itu gimana gitu. Apakah sekolah yayasan itu membolehkan kita untuk lanjut S2 itu dengan catatan kita tetap dianggap sebagai guru dan tidak dikeluarkan oleh Dapudik gitu. Artinya kan sekolah yayasan itu mendukung penuh kita untuk lanjut studi dengan catatan kita juga tetap dianggap sebagai guru di sana gitu dan tidak dikeluarkan oleh Dapudik begitu. Ada mungkin kemungkinan begitu, tapi ada juga kemungkinan bahwa karena sekolah swasta ini membutuhkan guru kan, dan juga guru yang ngajar di sana harus terdaftar di Dapudik. Mau tidak mau, Bang Cecep juga harus dikeluarkan dari data Dapudik sekolah itu begitu. Jadi intinya hanya koordinasi dengan pihak yayasan atau sekolahnya aja Bang, itu Bang. Gimana kesepakatannya, bagaimana keputusannya begitu, apakah Bang Cecep tetap di Dapudik ataupun dikeluarkan, itu sesuai kerjasamanya dengan sekolah gitu Bang. Kemudian yang ketiga, di Dapudik untuk kepala sekolah apakah tugas sebagai kepala sekolahnya otomatis berhenti atau bisa tetap dicantumkan? Oke, kalau menurut saya Bang, kalau kita memang nggak sebagai kepala sekolah ya otomatis untuk tugas kepala sekolahnya pun di Dapudik juga nggak ada gitu, karena memang kita nggak bertugas sebagai kepala sekolah lagi Bang gitu. Itu dari saya gitu. Oke, cukup Bang Minan? Cukup. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Bang Cecep ya. Bang Cecep masih ada di sini. Terus kita ke pertanyaan terakhir ya, sebelum kita akhiri untuk Terima kasih Bang sesi. Minan, Mbak Sarti. Iya, Terima Bang Cecep. Bang. Kita ke pertanyaan terakhir ya, sebelum kita akhiri sesi kelas interview malam hari ini, kelas terakhir kita. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lepi. Mohon izin bertanya, jika ada pertanyaan, apakah Anda akan melanjutkan S2 apabila tidak diterima beasiswa BPI? Jawaban seperti apa ya yang bagus untuk dijawab? Oke, silakan Mbak Santi. Oke, yang bertanya tadi siapa Mbak Novi? Yang bertanya itu Mbak Lepi. Mbak Leti masih ada di dalam room. Mbak Leti statusnya sekarang di sekolah sekolah swasta atau sekolah negeri sebagai PNS atau guru GTT atau guru swasta. Mbak Leti ada di dalam room. Ya Mbak, izin menjawab, saya honorer di negeri. Oke, honorer di negeri. Kalau misalnya tidak dapat beasiswa ini, apakah akan melanjutkan atau tidak? Nanti coba disesuaikan dengan kondisinya Mbak Leti ya. Kalau kemarin saya ditanya seperti itu, saya jawab bahwa saya nggak akan melanjutkan. Karena ketika misalnya saya akan melanjutkan, kondisi saya PNS, berarti saya harus, ketika misalnya melanjutkan, berarti saya harus izin belajar. Dan otomatis harus membiayai sendiri. Dan itu di luar kegiatan mengajar. Sehingga itu kurang memungkinkan bagi saya karena jarak sekolah dengan univ yang akan saya tuju itu cukup lumayan, sehingga kalau itu harus bolak-balik itu tidak memungkinkan bagi saya ketika itu izin belajar. Jadi saya kalau ditanya seperti itu dengan kondisi saya kemarin akan menjawab kalau saya tidak akan melanjutkan dan tetap akan kembali mengajar kembali kalau memang itu, dan itu memang ditanyakan apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak lolos di beasiswa BPI ini. Pada saat itu saya menjawab, ketika misalnya saya tidak lolos, pertama tentu kekecewaan itu pasti ada di dalam diri saya, tetapi saya justru akan belajar kembali kenapa apa yang membuat saya belum bisa lolos kembali, dan ya saya akan tetap mengajar seperti biasanya, saya akan tetap melakukan apa yang saya lakukan, mengajar anak-anak dan lain sebagainya, dan jika diberikan kesempatan saya akan mencoba kembali di tahun berikutnya. Itu yang jawaban terbaik atau tidak, tapi itu yang saya jawab. Mungkin itu dari Mbak Novi. Oke, silakan Bang Minan. Dari Bang Minan ada tambahan? Oke, dari saya mungkin
kurang lebih sama nih dari jawaban Mbak Santi gitu. Intinya kan kalau kita ingin lanjut studi S2 ataupun S3 misalnya ini S2, pasti kita tuh kan membutuhkan waktu begitu. Dan dalam kita mengajar di sekolah dengan S2 itu terbentur waktunya tuh kan. Misalkan dalam studi S2 itu ada memerlukan 3 hari dalam seminggu, otomatis kita harus free mengajar dalam 3 hari itu kan sangat mengganggu untuk proses belajar mengajar di sekolah begitu. Nah, mungkin jawaban yang paling tepat seperti Mbak Santi tadi bahwa tidak memungkinkan kalau seandainya saya tidak keterima beasiswa ini untuk tetap melanjutkan studi gitu. Karena penjelasannya tadi bahwa akan sangat tidak memungkinkan, sangat bertabrakan waktunya. Karena untuk kuliah ataupun melanjut studi itu memerlukan waktu berapa hari gitu dalam seminggu, sedangkan mengajar harus tiap hari gitu, tiap hari ngajar, nggak boleh ini ya, maksudnya nggak boleh free ataupun nggak boleh libur gitu. Nah mungkin ya tepat sekali tadi seperti yang Mbak Santi bilang tadi gitu kalau dari saya juga. Oke, sip, Bang Minan. Tadi pertanyaan dari Mbak Lepi adalah pertanyaan terakhir kita pada sesi interview kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir sampai sesi mentoring terakhir kita. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, perlu kami sampaikan juga teman-teman semuanya bahwa yang kelasnya udah habis padahal berangkat banget. Oke. Ini nggak apa-apa ya, nanti mungkin bisa share-share juga ke bisa kepoin Instagramnya Bang Minan atau Mbak Santi, siapa tahu di sana bisa ada informasi mengenai BPI lagi ya setelah kelas pada malam hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri masuk ke sesi dokumentasi, saya mau dengerin dulu nih dari closing statement Mbak Santi dan Bang Minan, mungkin juga wrap up ya soal kelas kita dari kelas pertama, kedua, dan ketiga malam hari ini yang terakhir. Terus kemudian motivasi nih, motivasi untuk pejuang-pejuang BPI tahun ini di kelas kita dari awal sampai akhir. Oke, dari Mbak Santi dulu nih Mbak, boleh closing statement-nya Mbak, sekaligus wrap up ya kelas kita sejauh 3 kali pertemuan, dan nanti juga boleh disampaikan oleh Bang Minan. Mbak Santi apakah ada di sini? Kayaknya Mbak Santi live dari room ya. Mungkin boleh dimulai dari Bang Minan dulu, silakan Bang. Oke, mungkin saya duluan ya. Oke teman-teman, selamat berjuang untuk beasiswa WP ini. Dalam kita mentoring 3 kali beruntun dari awal masalah pemberkasan, kemudian masalah esai, dan malam ini tentang materi wawancara ataupun interview. Diharapkan kepada teman-teman bisa ada dapat pengalaman baru ataupun pengetahuan baru tentang beasiswa ini. Semoga Bapak ataupun teman-teman yang hari ini atau malam ini hadir dan juga pada mentoring-mentoring sebelumnya bisa mendapatkan pewawasan atau pengalaman baru begitu. Semoga ini akan membantu Bapak dan Ibu dalam memperjuangkan beasiswa ini begitu. Intinya dalam memperjuangkan beasiswa pasti ada kendala, ada tantangan yang harus dihadapi. Yang jelas Bapak Ibu jangan pernah semangat, jangan putus semangat, walaupun seandainya ini kemungkinan terburuk, Bapak Ibu nggak lolos pada tahun ini, jangan pernah menyerah gitu. Coba lagi tahun depan, seandainya nggak lagi, coba lagi. Karena kalau kita terus mencoba, ujung-ujungnya pasti dapat juga begitu. Intinya jangan pernah berhenti begitu. Iya, jangan pernah berhenti ya Bang ya, karena kalau kita berhenti bergerak ya kita nggak akan pernah sampai di tujuan ya. Betul Mbak Novi, betul banget. Iya, oke. Ini kita tunggu Mbak Santi juga ya. Ini Mbak Santi tadi katanya jaringannya bermasalah, masih proses untuk join kembali. Jadi Bapak Ibu mungkin dari kami ya, karena mungkin ini kelasnya akan berakhir, kita berharap sih sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan banyak insight melalui mentoring kita, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir pada malam hari ini. Meskipun mungkin ini pertemuan terakhir kelas dari Siap Ngampus bersama dengan
belajar daring, tapi diharapkan teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan di grup bisa digunakan ya, yang bilik inspirasi itu ada Bang Minan dan Mbak Santi di sana. Semisal pada saat proses apply ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ada kendala, boleh banget untuk ditanyakan di grup. Nanti kami cek dan nanti dibalas oleh Bang Minan atau Mbak Santi ya untuk pendampingan BPI ini. Oke, Mbak Santi sudah bergabung lagi bersama kita. Tadi Bang Minan sudah menyampaikan wrap up dan closing statement-nya Mbak terkait dengan kelas mentoring kita selama 3 kali pertemuan. Dan juga motivasi-motivasi dari Bang Minan kepada teman-teman pejuang BPI. Dari Mbak Santi silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Novi. Mohon maaf tadi sinyalnya, gangguan sinyal sehingga terlempar keluar. Mungkin dari saya, teman-teman semuanya, yang terpenting ini teman-teman baru mau daftar, jadi seperti tadi, diluruskan dulu niatnya. Bismillah, teman-teman semuanya dicari tahu dulu ke dalam dirinya, dipertanyakan dulu ke dalam dirinya, diluruskan niatnya. Semoga nanti dengan niat lurus itu kemudian bisa mempermudah jalannya teman-teman semuanya gitu. Dan masih sama dengan yang lalu-lalu yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa tugas kita semua adalah memaksimalkan ikhtiar yang kita bisa lakukan dan memaksimalkan doa kita. Dan disisakan ruang tawakal di sana sehingga apapun nanti yang ada hasilnya itu teman-teman bisa menerima. Kita nggak tahu teman-teman apakah nanti itu yang terbaik buat teman-teman itu kan kita pasti pengennya adalah lolos pasti, tapi bisa jadi yang terbaik itu ketika kita misalnya belum lolos dulu karena mungkin Allah sudah menyiapkan rencana yang lainnya. Nah itu perlu ruang tawakal itu karena kalau kita nggak ada ruang tawakal itu juga nanti kemudian malah kita jadi kecewa, stres dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting apapun hasilnya nanti teman-teman sekarang tugasnya adalah 2, berikhtiar semaksimal mungkin seperti yang sudah teman-teman lakukan selama 3 pertemuan ini, hadir di pertemuan ini, teman-teman memperbaiki esainya, kemudian teman-teman latihan interview dan lain sebagainya itu memaksimalkan ikhtiar teman-teman dan juga doanya dilangitkan teman-teman supaya nanti bisa mempermudah jalannya teman-teman. Kami yang di sini hanya bisa membantu ini juga untuk teman-teman dan dari saya juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membantu teman-teman. Kami tidak tahu seberapa ini bisa membantu teman-teman. Setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat membantu, ada yang mungkin ini membantu saja, itu mungkin beda-beda setiap teman-teman. Tapi ketika nanti misalnya teman-teman sudah berhasil tahun ini, harapannya di tahun-tahun berikutnya teman-teman bisa menularkan ilmu-ilmu ini, kebaikan-kebaikan ini ke lebih banyak orang-orang yang membutuhkan. Kami bikin ini karena kami tahun lalu merasa kesusahan sehingga tahun ini kami dengan sukarela membuat kelas ini gratis tanpa apapun untuk membantu teman-teman. Jadi harapannya bantuan ini bisa jadi kebaikan berantai dan bisa memperluas dampak. Seperti yang